Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita jumpa lagi dalam renungan harian keluarga Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Mari siapkan kehidupan saudara untuk menghadap hadirat Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang telah menuntun kami boleh menikmati hari yang baru ini. Ya Bapa, sebelum kami beraktivitas melaksanakan semua tugas tanggung jawab kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan di hari ini boleh memberikan motivasi kepada kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 21 dan 22. Kita membaca 1 Timotius pasal 5 ayat 21 dan 22. Demikian bunyinya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saling menasihati dalam rangka membangun pelayanan adalah hal yang sangat baik. Firman Tuhan hari ini berisi nasihat Paulus kepada Timotius. Kita perhatikan perkataan Paulus di ayat yang ke-21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah, dan seterusnya. Kalimat ini mau menegaskan bahwa semua nasihat Paulus adalah hal yang sangat serius dan penting untuk diperhatikan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam bagian ini apa saja yang harus diingat, diperhatikan, dan dilakukan oleh Timotius. Dan tentu saja ini menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, tidak berprasangka. Jadi Timotius tidak boleh berpendapat atau menganggap suatu hal itu tidak baik sebelum dia menyelidiki dengan seksama. Dia tidak boleh berpikir negatif dan membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya. Nah, di sini kita belajar agar selalu berpikir positif, kita harus arif dan bijaksana. Yang kedua, tidak pilih kasih. Nah, dalam pelayanan ataupun ketika menyelesaikan persoalan, Timotius tidak boleh memihak atau memandang bulu. Inilah juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mulai dari dalam keluarga, di mana orang tua tidak boleh pilih kasih terhadap anak-anak. Dan dalam kehidupan berjemaat, kebenaran dan keadilan harus dinyatakan tanpa memandang bulu. Yang ketiga, tidak terburu-buru. Nah, sesuai konteksnya, Paulus sedang berbicara tentang jabatan penatua. Maka Timotius diingatkan supaya tidak tergesa-gesa dalam menumpangkan tangan atas seseorang untuk meneguhkannya dalam sebuah jabatan gerejawi. Timotius tidak boleh gegabah, harus ada pertimbangan, kajian, pemeriksaan dengan seksama apakah seseorang itu memenuhi syarat atau tidak. Karena
Jika ternyata orang tersebut masih hidup dalam dosa, maka Timotius harus ikut bertanggung jawab. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita juga agar jangan bertindak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam segala hal. Kita harus punya perencanaan yang matang. Segala sesuatu perlu ditata dan diatur dengan baik. Segala sesuatu harus diuji, dikaji, dan dipertimbangkan dengan baik. Karena tindakan yang terburu-buru bisa berdampak buruk. Yang keempat, jaga kemurnian diri. Sangat penting bagi Timotius untuk menjaga kemurnian dirinya, menjaga kesalehan hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Timotius harus menjaga ajarannya agar tidak menyimpang dan senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Demikian juga kita semua, sebagai orang yang beriman, kita harus menjaga kekudusan hidup, menjaga kata dan tindakan kita agar dapat diteladani dan jadi berkat di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa sangat penting bagi kami untuk menjaga kehidupan kami, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang akan kami kerjakan dalam kehidupan, baik di tengah keluarga, di tempat bekerja, ataupun dalam pelayanan di tengah jemaat dan di tengah masyarakat, kami harus selalu mempertimbangkan berbagai hal, agar supaya kami tidak bertindak sembrono, tetapi kami melakukan semua itu dengan matang. Keputusan-keputusan yang kami ambil senantiasa didasarkan pada pertimbangan yang jelas, agar supaya kehidupan kami dan sesama kami tidak akan terjebak pada masalah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami akan belajar dari Paulus dan Timotius bagaimana saling menasihati dan mau mendengar nasihat, agar supaya kehidupan beriman terus dibangun. Kami berdoa, Tuhan berkenan memberkati setiap keluarga dalam segala harapan dan kerinduan untuk menapaki hari-hari hidup di tahun 2022 ini. Tuhan berkati setiap rencana, Tuhan berkati setiap agenda, setiap tugas pekerjaan yang akan dilakukan, biarlah semua dapat berjalan dengan lancar dan baik. Bapa di sorga, kami berdoa, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap orang yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Biarlah setiap orang yang mau mendengar firman semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman. Mereka akan selalu memiliki hati yang penuh sukacita, diliputi damai sejahtera Tuhan, dan diberikan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, kiranya Tuhan berikanlah kesembuhan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Bagi saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai persoalan hidup, Tuhan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Tapi juga kami bersyukur dengan setiap orang yang boleh menikmati berbagai berkat Tuhan dalam hidup. Biarlah dalam sukacita mereka akan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang boleh dimiliki itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkati pelayanan ini, diberkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, diberkati tim multimedia, agar supaya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktivitas. Mintalah hikmat Tuhan agar saudara dapat bertindak arif dan bijaksana dalam segala hal. Dan jangan lupa untuk rajin berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.